Gak dibagi ulang, karena masih duduk di bangku kan? Bayar, Malah bayar. Gak apa-apa ya, soalnya kan maksudnya kita sama nih, biar dapat ilmunya dari Mbak Damayanti. Mbak Damayanti aja bisa dapat dari Jepang, bahasanya tuh angkanya kok Pak Haji 50 miliar sih, tahu dari mana? Saya juga nggak tahu Mbak. Emang kenapa Mbak? Ini loh, saya funding yang dari Jepang nih 3 juta US dollar. Kalau rupiahnya 15.000, kan di Januari 2023 kata mbaknya itu kan 15.000 pas 50.000 yuk 50 miliar. Oh iya. Nah tadi saya privat sengaja dibawa tuh karena dia baru aja cair kemarin di bandara pas anak yatim pulang, cair 200 juta. Nah sedekahnya nggak pernah bolong Bu, sedekah subuhnya 1 juta nggak pernah bolong, sedekah Jumat Barokahnya 1 juta. Nah ibu sama bapak bebas mau sedekah, sedekahnya bebas, tapi mesti yakinnya tingkat dewa harus. Yuk Mbak Damayanti. Oke, silakan. Tepuk tangan dong, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti nyimak, nanti nanya, karena kan Mbak Damayanti 50 miliar itu senilai 50 miliar atau 3 juta US dollar itu baru beberapa hari, jadi masih hangat ya. Baru berapa hari? Prosesnya dari Selasa. Ini bisa, semua harus bisa. Ayo Mbak langsung. Tepuk tangan dong, sekali lagi biar semangat. Jadi biar nggak kaget, ini minggu keempat dari saya rutin datang ke Pak Haji di hari Minggu. Jadi tujuannya untuk apa? Itu tujuannya untuk menghilangkan sifat 18, untuk meningkatkan vibrasi, karena itu yang paling penting sebetulnya. Nah, dari 4 minggu saya rutin ke sini, itu sebelumnya di minggu kedua itu sebetulnya sudah mendapatkan. Jadi saya itu penulis buku yang ketika datang lagi ke sini, jadi sebetulnya sebelumnya itu kalau boleh saya runut, pertama kali datang ke Pak Haji itu adalah saya dari minus 2,1 M, itu selesai dalam waktu 11 minggu. Kemudian dari minus ke 0 itu 11 minggu. Terus kemudian ini adalah proses saya dari 0 menuju ke plus gitu. Nah, plusnya berapa? Itu tadinya saya tidak menetapkan target berapapun, tapi yang pasti harus lebih dari 2M. Harus lebih dari 2M. Kemudian minggu kedua itu setelah intensif dibimbing sama Pak Haji, itu minggu kedua itu saya mendapatkan buku-buku saya yang dulu yang tidak pernah diterbitkan lagi, yang dari tahun 2005, 2006, 2007 dan seterusnya, itu kemudian diterbitkan ulang untuk proyek Kementerian Pendidikan. Itu sebanyak 32 judul, itu kalau di total senilai hampir 4M gitu. Itu rutin ya, maksudnya rutin itu saya mengikuti arahannya Pak Haji. Terus kemudian yang saya lakukan adalah ibadah ekstrim, karena saya belum mampu untuk sedekah ekstrim. Jadi kalau Pak Haji kan pilihannya ada 2, sedekah ekstrim atau ibadah ekstrim. Nah, karena saya memilih untuk ibadah ekstrim, karena pertama kali datang ke Pak Haji ketika saya dari 0 untuk menjadi plus, itu kata Pak Haji, udah nggak usah kerja, di dalam kamar aja baca Quran, nggak ngapa-ngapain. Kalau yang belum pernah ke Pak Haji pasti mikirnya gini, ntar makannya gimana ya, terus kehidupannya kayak apa ya gitu. Itu namanya komen. Iya. Itu namanya komen. Tapi, kan nggak boleh komen. Iya, tapi saya karena Pak Haji itu aku menganggap Pak Haji itu sebagai guru. Jadi saya apa yang dikatakan guru, ya sudah saya turuti gitu. Jadi saya ibadah ekstrim, saya bangun jam 00, tapi sekarang karena hajat saya semakin tinggi,
itu saya naikkan lagi. Saya sekarang bangunnya jam setengah 11. Dan kalau kemarin saya baca Qur'annya 12 juz itu nyicil seharian, kan kalau kata Pak Haji 12 juz sampai matahari terbit ya Pak Haji. Itu jadi saya sekarang usahakan sebisa mungkin untuk tidak nyicil. Jadi saya bangun lebih cepat. Sekarang ini dalam beberapa minggu ini saya sudah memulai bangun lebih cepat. Jadi setengah 11 paling lambat, atau kadang jam 10 itu saya sudah bangun. Tidurnya jam berapa? Tidurnya habis isya udah langsung tidur gitu. Jadi yang saya lakukan adalah mengurangi tidur. Jadi sedikit tidur, sedikit makan. Otomatis juga kalau sedikit makan itu kita ke kamar mandi, aktivitas kamar mandi, aktivitas yang berhubungan sama makanan itu pasti sedikit. Jadi waktu kita untuk beribadah itu lebih banyak gitu. Terus kemudian sedikit berbicara. Saya hampir tidak berinteraksi dengan orang lain. Bahkan dengan anak hanya seperlunya, dengan suami hanya seperlunya gitu. Itu yang menyebabkan akhirnya mungkin sifat 18 itu dengan cepat nggak ada. Itu sudah hilang sama sekali gitu. Itu kuncinya sebenarnya. Nah, saya tetap ke pasar. Bahkan yang membuat hajat saya cepat terkabul itu tadi saya ngobrol sama Pak Haji, bisa jadi karena aktivitas saya selama ke pasar itu gitu. Nah, apa yang saya lakukan ketika ke pasar? Jadi perjalanan saya dari rumah ke pasar itu sekitar 5 menit cuman, karena pasar saya paling cuma 100 meter. Itu sepanjang jalan dari rumah ke pasar, dan di pasar itu banyak sekali kucing liar gitu. Nah, orang biasa ngasih kucing itu setelah subuh. Tapi saya ke pasar itu jam 3 pagi. Jadi sebelum orang ngasih makan kucing, itu saya sudah ke pasar membeli ikan cuek. Itu kemudian saya keliling pasar ke kucing-kucing liar, saya bagiin sampai dengan saya pulang pasar. Gitu. Jadi kemungkinan besar yang membuat hajat saya lebih cepat terkabul selain ibadah ekstrim itu adalah ngasih makan kucing yang tidak pernah dilakukan oleh orang lain gitu. Jadi nyolong star ya Pak Haji ya namanya. Iya seperti itu. Terus, karena kan dia lagi ngerintis dan dia nyari kucingnya arah menuju pasar, kan pasar banyak kucing. Kalau saya kan udah pelihara kucing tuh. Ada, kalau banyak nanti lihat kita ada pelihara kucing. Ada 60 atau 70 ekor kucing. Di rumah saya pelihara kucing juga. Ada 31 ekor. Tapi kalau di rumah kan kucingnya yang mahal, Maine Coon, British, yang harganya 150 juta. Kalau ini murah, yang pesek, sama yang rambutnya panjang, Angora sama Persia ini. Nah kalau mbaknya, kalau ibu harus pelihara kucing, berapa bu biayanya? Kenapa nggak nyari dulu aja? Kan ibu lagi ngerintis kayak Mbak Damayanti, nyari aja sambil jalan. Atau mbaknya di rumah, kan kucing suka pada datang. Nah jadi jangan bilang, oh aku mesti ke pasar. Bisa. Oh kayak Pak Haji melihara kucing. Jangan terlalu mahal, karena saya udah jalan kan. Nah kayak Mbak Damayanti aja. Nanti pada saat Mbak Damayanti cair 50 miliar, pasti nggak ke pasar lagi ngasih makan kucing. Iya kan? Betul nggak? Betul nggak? Bisa dong, kan dia udah 50 miliar. Ya pasti kan dia tinggal beli makanan kucing aja yang pakai karungan tuh, yang mahal. Kayak saya kan pakan kucing aja sekarang harganya 1.700.000 satu bal. Kita nyetok kan 20 bal, di rumah 20 bal. Karena ada uangnya, karena pakai mobil Robicon. Kalau ini kan masih nyari ikan cuek, gak apa-apa. Nanti menuju ke sana. Jadi jangan berpikir apa saya kayak Mbak Damayanti. Boleh kalau memang bisa. Tapi kalau nggak bisa, di rumah juga nanti kalau kita sering makan kucing, kucing pada datang. Lanjut. Iya. Jadi saya itu kalau Jam 3 nyari kucing, nyolong star. ya, jadi jam 3 itu kan biasanya masjid itu azan untuk membangunkan orang tahajud.
Sementara saya sudah tahajud duluan gitu di jam 12 gitu. Jadi ketika jam 3 itu saya sebelum ke pasar itu saya ngasih makan burung dulu. Jadi saya sehari 2 kali Bu ngasih makan burung. Jadi kalau masak nasi yang sore itu berapapun sisanya itu jam 3 sebelum ke pasar itu saya kasih ke genteng itu untuk burung-burung liar tuh pasti datang. Burung gereja, burung perkuntut segala macam itu pasti datang dari yang nggak ada burung sampai penuh dengan burung. Itu setiap jam 3 pagi itu sebelum orang ngasih, sebelum burung keluar itu udah saya kasih duluan. Nanti lagi ketika jam habis asar itu berapapun nasi yang tersisa di jam itu saya buang lagi ke genteng gitu untuk ngasih makan burung yang sore sebelum mereka pulang ke kandangnya gitu. Terus itu yang saya lakukan. Terus kemudian kemarin itu minggu kemarin itu kebetulan saya di sini itu dari pagi jam 7 ya sampai dengan malam jam setengah 10. Itu rekor Bu, saya tidak tidur 26 jam. Tepuk tangan. Orang normal kan 24 jam ya. Ini nambah 2 jam ya. 26 jam. Jadi gini, saya itu semenjak kangen Pak Haji guru saya, apapun yang dikatakan Pak Haji, ya itu yang saya lakukan. Sampai pulang pun kalau belum disuruh pulang sama Pak Haji, saya nggak pulang gitu. Jadi, kenapa diomongin kita nggak pulang-pulang? Iya dia bilang jangan pulang ya Mbak, jangan pulang. Dia nggak pulang tuh di pojok ya sampai malam ya. Kenapa diomongin kan jangan Mbak? Lanjut. Iya, jadi kemarin itu habis asar itu yang pada konsultasi di situ itu saya nunggu aja sampai habis orang. Itu saya mau pamit sama Pak Haji, sebenarnya pengen disuruh Pak Haji pulang, tapi kata Pak Haji gini, saya sholat asar dulu ya, belum juga saya ngomong gitu, saya sholat asar dulu ya udah. Terus jadi saya kan nggak ngomong nggak mau, saya nungguin. Nah selama nunggu di sini itu kebetulan Bu Ratih kan lagi ijab, saya numpang ijab dari sini, nyolong ijab. Jadi Bu Ratih ijab dengan hajatnya dia, saya di atas sini, itu saya ngucap bulan ini saya cair miliaran rupiah. Saya nggak nyebut angka, cuman bulan ini miliaran rupiah saya cair. Cuman begitu doang, terus itu selama anak yatim hijab. Habis hijab, saya di situ ketawa-tawa sama Pak Haji Marco, ketawa-tawa terus gitu. Habis itu Pak Haji datang sampai setengah 10 malam, itu ketawa nggak berhenti-berhenti. Jadi bawaannya tuh bahagia terus. Nah, yang keinget sama saya itu adalah Pak Haji yang ngomong, pulang dari sini dapat kabar baik, pulang dari sini ada kabar baik. Itu terus ada di kuping nih sampai malam, sampai besok paginya. Pas hari Senin itu kebetulan saya kan selalu buka email. Jadi saya itu walaupun tidak kerja keluar, tapi saya selalu bekerjanya kan, yang namanya penulis kan kerjanya lewat email, lewat ini ya. Jadi saya selalu membuka email dan bekerja lewat internet itu hanya 2 jam dalam sehari. Nah ketika saya membuka email itu memang sudah banyak banget. Itu kebetulan ada satu email itu dari sensei saya, itu memberitahukan bahwa tahun ini kabar baiknya adalah tahun ini itu ada pengajuan lagi untuk proyek. Jadi gini Bu, saya itu sejak 2015 itu kebetulan bergabung dengan konsorsium yang mensupport warisan budaya tak benda di Indonesia untuk ke UNESCO gitu. Jadi sejak 2015 itu saya sudah mengambil dana dari luar negeri itu sekitar 300.000 US gitu. Jadi paling maksimal itu saya pikir tadinya ketika dikasih tahu bahwa ini kan sudah semenjak COVID kemarin 3 tahun saya nggak ngambil dan memang tidak ada dana yang keluar selama 3 tahun itu tidak ada dana keluar, makanya saya mulai dari lagi, tidak ada pendapatan dan sebagainya gitu. Jadi setelah itu saya pun alhamdulillah gitu, tanpa diduga sama sekali ketika hari Senin itu sudah benar-benar ada kabar baik
yang proyek 3 tahun tidak ada pendanaan, dikasih kabar bahwa tahun ini ada pendanaan gitu kan, ada pendanaan, cuma jumlahnya saya belum dikasih tahu gitu, cuma disuruh melengkapi dokumen-dokumen, menyiapkan gitu. Jadi saya pekerjaannya ketika dari hari Senin sampai dengan dari hari Selasa sampai dengan hari Jumat kemarin itu pekerjaannya ya 2 jam itu ya penyiapan dokumen dan sebagainya gitu. Nah terus saya itu kalau habis sholat duha itu kebiasaan saya habis baca Quran itu saya buka YouTube. Jadi YouTube pencerahannya Pak Haji itu saya simak Pak Haji, saya simak. Terus saya catat sedetil-detilnya. Pak Haji ini kebiasaannya ngomong apa gitu. Jadi kalau minggu-minggu kemarin itu Pak Haji itu kebanyakannya ngobrol sama Allah gitu. Ngobrol sama Allah. Berdialog. Iya berdialog. Nah, kalau yang saya suka ngomong jorok jangan dicatat. Saya suka ngomong jorok. Jadi akhirnya berdialog sama Allah. Akhirnya saya, oh iya ya berdialog sama Allah. Nah itu di YouTube itu selalu relate. Apa ya, relate itu berhubungan. Video-video yang keluar itu selalu berhubungan gitu. Jadi ada yang video yang Allah itu bisa merubah takdir gitu. Dengan doa kita tuh bisa merubah takdirnya Allah kalau kita minta terus-terusan gitu. Walaupun takdir kita paling cuma dapat ratusan juta atau paling 1 miliar misalnya gitu, itu bisa dikasih puluhan miliar, gampang kok bagi Allah gitu kan. Allah itu kan bisa menciptakan 7 langit, 7 bumi gitu. Jadi kalau cuma mau ngasih puluhan miliar ke kamu atau ratusan miliar bahkan triliunan tuh gampang, kecil gitu. Yang penting kitanya nganggep itu nggak besar, segitu tuh nggak besar gitu. Nah saya yang membuat saya puluhan miliar itu tidak besar itu sebetulnya Pak Hengki. Jadi saya itu pencerahannya Pak Hengki itu yang ngasih mobil saya Land Cruiser. Iya. Anniversary. Pak Hengki itu dan agamanya non Muslim. Iya. Kristen Katolik. Pak Hengki itu pernah dalam satu malam 400 miliar ya Pak Haji. Itu yang membuat saya kecil. Kalau Pak Hengki aja yang non Muslim 400 miliar dalam satu malam, itu berarti saya pun bisa seharusnya gitu. Terus saya telusurin lagi videonya Pak Haji itu bahwa kuncinya apa sih? Kuncinya itu cinta gitu. Apapun tuh cinta. Cinta kasih. Iya, jadi apapun itu dicintai gitu. Jadi saya ngobrolnya sama Allah selama ini kayaknya aku belum cinta deh sama Allah gitu. Kalau kita cinta sama Allah nanti Allah kasih. Cinta kasih. Cintai Allah nanti Allah kasih. Cinta kasih. Cinta. Ya. Jadi hari Selasa itu yang saya lakukan adalah minta maaf sama Allah bahwa selama ini saya nggak pernah nganggap Allah tuh ada gitu. Emang Allah nggak kelihatan. Saya juga bilangnya cinta cuma di mulut doang nih di mulut. Tapi hatinya kayak apa ya? Kayak oh iya ada Allah kayak secara formalnya doang gitu, Allah ada gitu kan. Jadi saya minta maaf, yang benar-benar minta maaf gitu sampai sholat tobat tuh yang benar-benar sampai nangis-nangis gitu. Maaf ya Allah ya gitu. Saya selama ini tuh nggak pernah nganggep engkau gitu. Aku sudah dikasih nikmat segini banyak masih kurang aja. Aku segala kesalahan tuh saya ini. Ibaratnya sholat tobatnya dua rakaat gitu. Tapi ngobrolnya minta maafnya tuh bisa lebih dari 2 jam kemungkinan kayaknya sih gitu. Sampai baca Quran juga masih keinget saya minta maaf gitu. Ya. Terus sampai gitu ketemu lagi dengan video yang kebetulan Ken Honda yang kasih ke Pak Haji. Jadi kok ya kebetulan ya ini fundingnya dari Jepang gitu. Saya dikasih kebiasaannya orang Jepang. Memang orang Jepang itu saya akui untuk attitude perilaku itu lebih daripada orang Indonesia gitu. Kepada siapa aja tuh dia mencintai gitu. Ke hewan mencintai, ke manusia mencintai, ke tumbuhan apalagi. Jadi semua makhluk itu dia cintai gitu kalau orang Jepang itu. Nah, terus di situ kan ada terima kasih sama uang gitu. Selama ini saya juga sudah kok melakukan ilmunya Pak Haji yang dicentongin, terus ngajak ngomong uang sudah gitu. Tapi ya tetap aja kayak tadi, kayak pandangan saya ke Allah cuman alat ajarnya, cuman di mulut. Di mulut aja. Jadi ibu-ibu di mulut aja. Di mulut aja.
Iya, cuman yang nanti balik ya, kayak gitu. Nanti buat teman-temanmu ya, kayak kita cuma nuntut doang gitu. Emang Nuntut apa? doang, nuntut doang. Iya, jadi kayak kalau saya yang jadi uang, lu kok nuntut mulu sih? Emang aku dianggap apa? Enak aja suruh bawa teman mulu, kayak gitu kan? Jadi nggak ada apa ya, nggak ada penghargaannya, nggak ada rasa cinta ke uang gitu. Akhirnya sama seperti yang saya lakukan ke Allah, saya minta maaf ke uang. Yo, saya ngajak ngobrol gitu, ngobrol kayak ke Mbak, anak uangnya saya. mana? Dia kan pada bingung. Lu ngomong sama tangan apa sama duit? Duitnya mana kasih dia. Namanya juga pesertanya nggak waras semua. Uangnya mana? Nih pakai uangnya. Nih. Ada. Oke. Jadi tuh saya ngobrol sama uang, saya ngomong gini, uang sayang, maaf ya, saya selama ini tuh udah salah sama kamu, nggak pernah nganggep kamu, cuma nyuruh-nyuruh kamu doang, suruh bawa temen, suruh datang lagi, nggak pernah nganggep kamu ada. Aku tahu kamu tuh sayang banget sama aku, kamu juga pasti tahu kan, aku sayang banget sama kamu, kayak gitu. Tapi ngomongnya di kamar, tidak boleh di teres, tidak boleh di atas pohon, nggak boleh di atas loteng. Nih, gua kepelin kalau di kamar, di dapur, di kamar mandi. Awas kalau ngomongnya di atas loteng. Ya dong, nanti yang dicari, yang disalahkan gurunya. Ngerinya takutnya dimasukin di TikTok. Waduh, ngetren bener. Pasiennya RDAY naik ke atas loteng. Di kamar Bu, di kamar Pak, di kamar mandi. Ya di ruangan kalau pas anak-anak nggak ada, udah pada sekolah. Ya kalau mbaknya, ada mbaknya, Mbak, tolong dong Mbak, beliin bumbu dapur Mbak. Misalkan rumahnya di Bekasi. Di mana Bu belinya Bu? Di Serang Banten Mbak. Biar lama bilangnya. Awas loh. Jadi karena ini ilmunya belum populer, karena ini ilmunya masyarakat juga belum mengakui, untuk internal kita aja. Tapi kan udah dipraktekin sama orang Thailand, udah dipraktekin sama orang luar negeri ilmu RDI dan terkabul. Yang di Australia, yang di Singapura, yang di Malaysia, yang di Ethiopia, masa yang di Indonesia terutama yang Jabodetabek enggak, atau yang di Pulau Jawa, ya. Jadi jangan bicara sama duitnya, saya nggak setuju. Di teres, saya nggak setuju.